keliling apa aja sih yang masih berada di Pulau Ondrus, misalnya dari VOC atau Belandanya. Rumah dokter salah satunya, bangunan yang sudah direnovasi sekarang jadi museum. Terus ada penjara juga di Pulau Ondrus. Ada sistem gladiator di tengah-tengah penjara, jadi itu populer di masa Jepang. Untuk mengurangi para tahanan berada di pulau ini ada sistem pengaduan orang. Nah, seperti apa gladiator yang mereka bersihkan apakah luas atau kecil ya. Oke. Nah terus juga ada kuburan makam Belanda berada di pulau ini juga. Ada satu makam yang sampai sekarang melegenda ceritanya bernama Maria van den Velde. Nah, seperti apa sih makamnya, nanti kita sama-sama ke sana. Terus selanjutnya yang terakhir ada makam orang pribuminya. Ada satu makam di makam orang pribumi diyakini sebagai makam Sudarmaji Kartosuwiryo, yaitu pendiri dari DITI. Iya, coba kita ke sana. Oke, gimana? Ayo, sip. Kita keliling ya. Kita keliling, yuk. Kita mau kemana, Ajir? Kita mau keliling ini. Ke ini ya, Pulau Ondrus. Oke, yuk, ikuti kakaknya. Kak, siapa namanya nih lokal guide-nya? Ridwan Saide. Oh, Ridwan Saide. Oh, ada Saide. Said. Saide. Saide. Saide itu satu ide. Iya. Oke, pemirsa Sigonang, kita akan melihat bangunan Belanda yang ada di Ondrus. Ini di Pulau Ondrus. Ikutnya Jakarta mana ini? Ini Jakarta. Ini kayak jadi kabupaten lah ya. Kabupaten. Kabupaten Kepulauan Seribu. Oh, Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi 3 pulau Kelor, Ondrus dan Sisir ini termasuk dari Kabupaten Kepulauan Seribu yang ada di Jakarta. Oke. Siap. Oke Bapak Ibu nih, sebelum tadi saya sempat sudah sampaikan nanti kita akan ke sana. Sebelum itu saya akan berbagi informasi kenapa kok mereka namakan pulau ini dengan nama Ondrus. Ya. Ondrus diambil dari aktivitas pulaunya. Kegiatan VOC atau Belanda sebelum mereka berhasil menduduki Batavia, titik nolnya berada di pulau ini. Dari docking kapal atau perbaikan kapal, dari penyimpanan rempah-rempah yang mereka akan bawa menuju Belanda dan penjual-belikan di Eropa. Ya kesibukannya bermula di pulau ini. Di pulau ini ya? Ya saking sibuknya akhirnya mereka menamakan pulau ini dengan nama Ondrus yang artinya pulau yang tidak pernah istirahat. Oh, pulau yang tidak pernah istirahat. Ondrus. Tahun berapa ini? Oke, sebentar. Oh ya. Ada juga mengatakan juga pulau ini diambil dari salah satu petugas VOC yang bernama Bas Ondrus van der Wok. Nah seperti itu. Nah, tinggal teman-teman pengen yang dari aktivitasnya atau dari salah satu petugas VOC yang bernama Bas Ondrus van der Wok. Bas itu adalah bos. Bas adalah bos. Iya. Ondrus van der Wok, nama yang diambil dari Ondrusnya. Nah luasnya sendiri, pulau ini dulunya 14 hektar, sekarang hanya menyisakan kurang lebih 7,5 hektar aja. Wow. Jadi separuhnya sudah abrasi. Awal mula kenapa kok bisa mengolah pulau ini orang-orang Belanda atau VOC, karena ada sistem perjanjian akibat monopoli perdagangan 1610. Akhirnya mereka ingin bekerja sama dengan Pangeran Jayakarta. Sebenarnya Pangeran Jayakarta dulu adalah adipati dari Kesultanan Pangeran Banten. Nah seperti 1610 akibat monopoli perdagangan akhirnya mereka bekerja sama dengan Adipati Pangeran Jayakarta. Ada isi perjanjian, salah satunya diperbolehkan orang-orang Belanda untuk menebang kayu yang ada di Teluk Jakarta dan juga bisa mengelola pulau yang dekat dengan Batavia, antara lain yaitu Pulau Ondrus. 1615 mereka sudah membangun, antara lain di pulau ini adalah docking kapal. Akibat perjalanan panjang dari Belanda menuju Batavia, banyak kapal-kapal mereka yang harus direnovasi atau perbaikan. 1615 juga salah satunya mereka juga sudah membuat di pulau ini yaitu gudang kecil-kecil sebagai tempat pengumpulan rempah-rempah yang mereka akan bawa menuju Belanda lalu berjual-belikan di Eropa. Banyak aktivitas di pulau ini dari masa ke masanya. Yang terakhir tahun 1911 sampai 1933 Pulau Ondrus difungsikan sebagai tempat karantina haji. Karantina haji yang pertama kali yang ada di Indonesia khusus Jawa Bali yaitu di Pulau Ondrus. Oh, kalau yang di pertama. Aceh namanya Pulau Sebria. Sebria. Iya, tahun 1911 sampai 1933. Oke ya, kalau untuk Jawa Bali di Ondrus.
Di Onrus Ya, balik kalau di Aceh itu pertama. namanya Pulau Rubia. Rubia. Nah, untuk mengkarantina jamaah haji sebelum mereka diberangkatkan itu harus dikarantina. Dan selepas mereka sudah melaksanakan haji dikarantina juga di pulau ini sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing. Makanya haji itu bermula di Pulau Onrus. Nama haji ya. Selepas mereka melaksanakan haji lalu dikarantina di pulau ini, baru dikasih baju haji lalu diberikan gelar haji. Nah, ini salah satu bangunan karena pulau ini bisa menyanggupi mengkarantina jamaah haji sebanyak 3.500. Akhirnya bangunan yang di sana mereka fungsikan sebagai rumah sakitnya. Oke, yuk kita garcep seperti apa sih koleksi yang sudah disajikan di Museum Onrus. Kita akan berbagi informasi. Ada miniatur bangunan dari masa ke masanya 1740, keadaan Pulau Onrus seperti apa, kemudian hancur, kemudian dibangun lagi 1828, kemudian hancur kembali akibat letusan Gunung Krakatau, yang terakhir difungsikan sebagai tempat karantina haji yang tersisa keadaan yang sampai sekarang. Iya. Oke, lanjut ya. Tapi ngomong-ngomong Martelo itu kan orang tertuju ya. Oh, enggak, Bapak, sebentar ya, nanti kita ke sana. Masih bareng channel. Sigonang Marsenang Senang. Oke. Masih sama game lokalnya nih. Ya, Nah. kita menuju museum. Kagak, buka aja. Oke, nih kakak semuanya ini adalah salah satu bangunan yang sudah direnov ya. Ini dulunya rumah dokter nih. Ini dulunya rumah dokter. Ini rumah dokter di Pulau Onrus. 1972 pulau ini dijadikan sebagai cagar budaya. Akhirnya bangunan yang depan kakak-kakak diubah fungsinya sebagai museum. Makanya ada panel-panel informasi ya tentang Benteng Martelo, tentang Pulau Kelor, dan juga peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di pulau ini. Yuk, kita akan berbagi informasi seperti apa sih koleksi yang sudah disajikan. Ada bata Belandanya yang mereka bawa langsung dari Belanda. Seperti apa? Oke, yuk kita lanjut. Ikuti terus channel Sigonang Marsenang Senang. Marcenang Ini Senang. semuanya untuk teman-teman yang datang ke Oh, ambil, Pulau Onrus. Nang. Ini adalah brosur untuk Pulau Onrusnya sendiri. Seperti ini. Ini Oke. free ya, tinggal ambil aja. Ambil 4 nang. Apa aja? Itu free informasinya itu. Tentang Pulau Onrus. Kepulauan. Iya, satu-satu. Oke. Ayo kita lanjut ke dalam. Oke, ini udah bawa brosurnya. Keren banget ya. Informasi. Ya. Ya, ini di kita jadi banyak ilmu di sini. Iya, ini juga di Mana? gratis. Oke, yuk masuk. Oke nih. Siapa sih pahlawan? Ini cannonball-nya ya. Ada berbagai macam variasinya. Nah, ini ada bata yang mereka temukan juga di Pulau Onrus. Ini dari Ini produksi lokal ya. oh lokal. Nah, yang seperti ini mereka bawa langsung dari Belanda. Kita kasih nama aja ini bata Belandanya. Pegang nang. Oke, ini. Pegang semuanya. Bata dari Belanda asli nih. Dari Belanda. dari Belanda. Wah, luar biasa tuh bentuknya seperti itu. Kenapa kok bata ini sampai ke Pulau Onrus? Coba saya pengen. Jadi gini, Mas mereka kan membawa rempah-rempah dari Batavia menuju Belanda. Iya. Sedangkan dari Belanda menuju Batavia kapal dalam keadaan kosong. Karena kapal layar otomatis harus membawa pemberat untuk mengimbangi dalam perjalanan mereka. Nah, salah satunya mereka sudah membawa yaitu material untuk membangun Pulau Onrus. Salah satunya masih tersisa ya tadi. Oke, lanjut ya. Nah, Ini meriam. Meriam. iya, Meriam. Nih, meriam. bola meriam ya. Bola meriam. Cannonball. Cannonball. Oke. Oke nih, ada juga ditemukan ini paku abad 18 ya. Paku. Oke, paku abad 18. Ngeri. Nah, seperti ini. Terus selama menghuni Pulau Onrus, apa aja sih yang pernah mereka gunakan? Di sini juga ditemukan ada sendoknya seperti ini sendoknya. Terus ada tempat tintanya juga dan lain-lainnya. Nah, di pojok sana ada juga sepatu besi ditemukan di Pulau Onrus. Hah? Sepatu besi. Mantap. Sepatu.
Ini kakinya ukuran berapa ini ya? Kita jangan kakinya umur berapa, fungsinya. Wow. Nah, jadi sepatu besi ini itu sepasang ya bobotnya kurang lebih 45 kilo. 45 kilo? Iya. Jadi fungsinya sebagai pemberat bagi para tahanan berada di pulau. Oh. Jangan ukurannya, fungsinya ya. Ya, ya, fungsinya ya berarti ya. Fungsinya jangan ukurannya. Kalau ukurannya kayaknya. Ya, lanjut lagi ya. Sini. Oke. Onrus tahun 1740 keadaannya sudah seperti ini. Pak. Onrus tahun 1740 keadaannya seperti ini. Ini sebagai dermaga Pulau Onrusnya berada di sini. Tadi Bapak atau kakak semuanya sebelum merapat atau memasuki kawasan Onrus, kapalnya sudah Nah, ini 1740 Pulau Onrus, bangunan yang pertama sama persis keadaan yang sampai sekarang sisa-sisa bangunan Belanda yang ada di Makassar namanya Rotterdam. Ini galangan. Ini sebagai docking kapal, galangan kapal. 1, 2, 3. Di setiap galangan kapal mereka sudah membuat kincir angin karena kincir angin tersebut sebagai penggerak alat gergaji. Makanya kan 1615 ada isi perjanjian diperbolehkan orang-orang Belanda untuk menebang kayu yang ada di Jakarta. Jadi fungsinya sebagai untuk perbaikan kapal mereka. Nah ini bastion-bastion. Kalau di Makassar ini masih kelihatan ya. Itu namanya benteng Rotterdam. Terdapat ada bastion-bastion sama persis keadaan 1740. Karena bastion tersebut mereka fungsikan sebagai penggerak, sebagai peran meriam, amunisi dan lain-lain. Akan juga museum. Iya. Bangunan yang mereka sudah bangun pada tahun 1828 berada miniaturnya di sana. Nah, sebelum kita ke sana nih juga ada kloset yang mereka juga bawa langsung dari Belanda, bentuknya seperti ini. Hebat. kloset itu nang. Ya, kloset. Tapi udah modern ini bagus. Iya, karena pertengahan abad 17-18 bangsa Eropa sudah menyadari untuk membuang sanitasinya. Mereka sudah maju. Iya, sanitasi udah keren. Nah, ini 1828 hancur akibat serangan Inggris, kemudian dibangun kembali. Nah, seperti ini bangunan yang kedua di Pulau Onrus keadaannya. Sini tempat untuk dermaga kapalnya berada di sini. Kenapa lebih padat? Bangunan yang kedua di pulau ini karena mereka tambah fungsinya sebagai tempat pangkalan militernya. Nah, untuk docking kapal berada di sini. Peran utama juga tidak menghilangkan pada tahun 1828 sebagai docking kapal atau perbaikan kapal. Karena tahun 1828 docking kapal berada di pulau ini bisa menyanggupi memperbaiki kapal semacam kayak kapal Titanic atau semacam kapal uap ya. Makanya sejarah mengatakan Kapten Cook atau James Cook, orang yang pertama kali menemukan benua Australia, sempat merelokasi kapalnya di Pulau Onrus. Kapten Cook. Tahun berapa itu Kapten? 18-an Pak. Atas ya. 1827 kayaknya. Iya. Baru udah keren James Cook. Kapten Cook di sini karena gini. Karena James Cook terkenal banget. Iya. Kapten Cook, makanya kayak kata Kapten Cook ini adalah docking kapal atau perbaikan kapal yang terbaik di seluruh dunia. Iya, karena historis sejarah tentang Kapten Cook sangat mendetail Batavia dengan pulau ini. Karena kan birokrasinya ada di Batavia untuk galangan kapal, untuk kesini kan harus ada birokrasi di sana. Nah, bangunan yang sekarang yang kedua ini hancur kembali. Kapal James Cook itu apa yang disebut? Pokoknya dia butuh perawatan lah. Oh iya. Karena kan akibat perjalanan panjang kan. Ini hancur kembali akibat letusan Gunung Krakatau 1883. Akhirnya bangunan yang kedua yang ada di pulau ini hancur kembali, kemudian dibangun kembali sebagai tempat karantina haji yang tersedia ada di sana sekarang. Menuju ke sana aja ada miniatur bangunannya. Masih bersama Sigona.
Di Pulau Onrus Island. Onrus Island. Oke, lanjut kembali. Onrus sebagai tempat karantina haji tahun 1911 sampai 1933. Keadaannya sudah seperti ini. Ini namanya barak-barak haji. Mereka sudah membuat di pulau ini sebanyak 35 barak. Satu barak tersebut isinya 100 orang. Jadi Pulau Onrus bisa menyanggupi mengkarantina jemaah sebanyak 3.500 jemaah haji. Nah, karena semuanya berada di sini ya, teman-teman. Rumah sakit hanya sisa-sisa bangunan aja berada di sini. Untuk tadi perabotan kapal berada di sini. Sedikit menceritakan di masa haji. Berapa lamakah mereka di karantina sebelum mereka diseberangkan untuk melaksanakan haji? Paling cepatnya 4 hari bahkan sampai sebulan. Berapa masing-masing? 3.500. Berapa lamakah proses untuk bolak-baliknya haji? Karena dari sinilah mereka berangkatkan, selepas mereka haji dari sinilah mereka dipulangkan. Itu butuh proses paling cepatnya 6 bulan bahkan sampai setahun. 1911 sampai 1930. 1 tahun, 6 bulan sampai setahun Sampai ke tanah suci itu. iya. Proses ya, itu prosesnya ya. Nah, berapa pembiayaan yang mereka wajib bayar untuk melaksanakan haji? Sebanyak atau sebesar 110 gulden. 1.900 setengah gulden bisa mendapatkan beras 10 kilo. Setengah gulden tahun 1.900 bisa mendapatkan beras 10 kilo. Beras itu apakah pangan yang cukup gampang didapat? Ini salah satu rumah dokternya nih. Mungkin ada foto yang menghubungi rumah dokter karena untuk rumah dokter tersebut hanya ketua dokter rumah sakit yang bisa stay keluarganya di rumah ini. Ini salah satu dapat rumah apa sih kategori dinas lah ya. Rumah dinas, Rumdin. Oke ya, kita lanjut. Wah, Ke sini. Digotong. Dari mana tadi? Ayo lanjut ya. lanjut masih bareng sama Sigona. Karena di sini juga ada ruang bawah tanah yang masih tersisa. Oh, keren juga ya. Gimana? Kita ke sana. Saya dulu ngambil HP dulu ya. Biar ini ada nggak kapalnya gitu ya. Hah? Bisa nembak kapal gede. Nah, jadi ini Bapak isinya bukan puncak. Ayo kita ikuti si Konang menuju ke bawah tanah. Ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah Di pulau? peninggalan Belanda di Pulau Onrus. Oke. Go, yuk. Wit beringinya nih. Beringin tua ini pemirsa, peninggalan Belanda.